Oke, sekarang kita akan mengamati kerusakan tanaman yang disebabkan oleh rayap. Jadi inang yang ada pada kali ini itu ada pada pohon jati seperti yang teman-teman bisa lihat. Rayap menyerang pada bagian batang tanaman. Rayap memiliki bentuk mulut berupa penggigit dan pengunyah. Rayap mengeluarkan semacam cairan yang berfungsi untuk memecah selulosa pada kayu, sehingga memudahkan rayap untuk memakan kayu. Kali ini kita akan mengamati bagian akar hingga batang dalam tajuk. Bisa kita lihat, mulai dari bagian akar, terdapat gumpalan coklat keabuan seperti tanah kering yang merupakan tanda adanya rayap. Gumpalan seperti tanah yang menempel pada batang pohon jati ini memanjang dari tanah, akar, hingga batang bawah. Gejala pada tanaman yang terserang rayap berupa kayu yang keropos dan batang beralur. Serangan rayap mengakibatkan penurunan hasil produksi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomis yang besar. Rayap hidup berkoloni dengan jumlah yang banyak. Pada koloni rayap, terdapat dua tipe rayap, yaitu rayap prajurit dan bekerja. Rayap prajurit mempunyai bentuk kapsul kepala seperti botol, memiliki warna coklat kekuningan dengan rostrum berwarna lebih kecoklatan. Antenanya berwarna pucat dari atau sama dengan ujung kepala. Tampak dari bagian dorsal kepala termasuk rostrum agak melingkar, panjang rostrum lebih dari setengah panjang kepala, dan tebal pada bagian dasar. Rayap prajurit berukuran 5-6 mm, sedangkan rayap pekerja berukuran 3-4 mm. Rayap prajurit memiliki kepala yang lebih besar daripada rayap pekerja. Upaya pencegahan hama rayap adalah dengan melakukan pengaturan jarak tanam, tidak menanam pada saat curah hujan tinggi, dan melakukan pembersihan gulma. Pengendalian hama rayap dapat dilakukan dengan 3 teknik. Teknik secara mekanis dapat dilakukan dengan penebangan pohon, pengorokan, dan pada lahan kering dapat dilakukan penggenangan selama beberapa menit, karena rayap tidak suka kondisi lahan dengan banyak air. Teknik secara biologis dilakukan menggunakan musuh alami seperti burung pemakan serangga, semut, terenggiling, katak, dan hewan lainnya. Terakhir adalah teknik secara kimia dapat dilakukan dengan insektisida. Jamur akar merah memiliki nama latin Ganoderma pseudoverum. Pada video ini, inang yang terserang jamur akar merah adalah pohon mahoni. Di sini kita bisa melihat tanaman inang yang besar pada bagian akarnya terserang oleh jamur akar merah. Di sekitar akar juga banyak ditumbuhi oleh gulma. Sedangkan batang bagian bawah sebelum TBBC atau bagian batang dalam tajuk ditumbuhi oleh paku-pakuan. Jamur akar merah memiliki karakteristik morfologi badan buah berupa basidiokarp yang berbentuk seperti kipas bergelombang. Pada permukaannya berwarna coklat, sedangkan pada bagian tepi berwarna putih. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan jamur akar merah itu sendiri. Jamur akar merah memiliki gejala pada inang, yaitu daun inang yang merontok dan akar yang terserang penyakit menjadi busuk, lunak, dan berair. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melakukan monitoring dan melakukan penanaman dengan jarak tanam. Pengendalian mekanis pada penyakit jamur akar merah dapat dilakukan dengan melakukan eradikasi, memutus penyebaran spora, dan membuat parit di sekitar akar. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida sintesis dengan pertimbangan dan kebijaksanaan. Sedangkan pengendalian biologi dapat dilakukan dengan pemanfaatan agen hayati, yaitu jamur Trichoderma sp, yang merupakan cendawan antagonis yang mampu menghambat perkembangan patogen melalui proses mikroparasitisme, antibiosis, dan kompetisi. Klorosis disebabkan oleh kekurangan cahaya, air, dan hara. Gejala tanaman yang terkena klorosis berupa kelainan daun yang menjadi tidak berwarna hijau. Pada video kali ini, klorosis terjadi pada semai jati. Klorosis yang terjadi merupakan klorosis sistemik, di mana klorosis ini terjadi pada semua bagian tanaman.
Dapat kita lihat, seluruh bagian daun menguning, bahkan ada yang berwarna coklat. Klorosis yang terjadi pada semai jati ini diakibatkan oleh kekurangan unsur hara nitrogen. Gejala defisiensi nitrogen yang parah akan menjadikan daun menjadi benar-benar berwarna kuning atau kecoklatan, dan daun kemudian akan rontok. Daun muda mungkin tidak menunjukkan gejala-gejala klorosis, karena nitrogen dapat dimobilisasi dari daun yang lebih tua. Dengan demikian, tanaman yang kekurangan nitrogen memiliki daun bagian atas mungkin masih hijau dan daun bagian bawah berwarna kuning atau coklat. Dampak pada tanaman yang terserang klorosis adalah daun rentan terkena penyakit serta menghambat pertumbuhan tanaman. Upaya pengendalian klorosis adalah dengan melakukan pemupukan pada semai. Sedangkan pencegahan klorosis dapat dilakukan dengan penyiapan tapak dan manipulasi lingkungan.